Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, segala yang baik terjadi dalam kehidupan kami semuanya hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, hanyalah Engkau sumber kekuatan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya semuanya Engkau berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk mendengar seruan hatiku, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku
terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini tentunya. Dan edisi kali ini adalah tentang Purpose Driven Life, hidup yang diarahkan dengan tujuan. Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dengan tema memulihkan persekutuan yang retak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Kami boleh berjumpa lagi dengan umat-Mu dimanapun mereka sedang berada. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dengan benar apa yang menjadi keinginan dan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana cara membangun komunitas yang baik. Tentu di edisi saya pada tanggal 4 Juni kemarin. Nah, sekarang pada tanggal 14 Juni hari ini adalah tentang memulihkan persekutuan yang retak. Wow, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita bermasyarakat, bahkan di mana saja, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, pasti yang ada namanya konflik. Dan saya percaya bahkan mungkin juga di dalam komunitas atau dalam di gereja kita, connect group kita memiliki yang namanya konflik. Karena firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini sedang mengalami atau menghadapi konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin saya percaya biar pagi hari ini bukan satu kebetulan kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana memulihkan hubungan yang retak. Mari kita sama-sama belajar dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan begitu menghargai yang namanya hubungan. Kenapa saya katakan Tuhan begitu menghargai yang namanya hubungan? Buktinya Dia rela datang ke dunia, mati, disalibkan, yaitu untuk supaya kita atau hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan itu pulih. Di sini kita lihat sama-sama betapa Tuhan ingin kita pulih juga dalam menjalin hubungan dengan sesama. Karena Alkitab itu karena salib itu ada yang naik ke atas, ada yang salib vertikal, ada yang horizontal. Ada yang hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan sesama. Dan Tuhan ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama? Saya katakan tadi bahwa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik antara satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana caranya kita memulihkan hubungan tersebut kalau sudah terjadi yang namanya keretakan atau konflik atau percekcokan mungkin atau selisih paham antara satu dengan yang lain. Yang pertama tentunya adalah kita berdoa. Kita bagaimana cara memulihkan? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa atau berbicara terlebih dahulu dengan Tuhan. Berbicara terlebih dahulu dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita katakan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan suatu hubungan. Yang pertama berdoa atau berbicaralah kepada Tuhan sebelum kita berbicara dengan orang yang bermasalah dengan kita. Yang kedua, ambil inisiatif. Jangan menunggu orang lain dulu baru kita.
Tapi di sini mengajarkan bahwa kita harus mengambil inisiatif. Seperti Tuhan Yesus juga, Dia mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan dengan kita, dengan Bapa, kita dengan Tuhan. Dia turun ke dunia, rela mati buat kita. Begitu juga dengan kita, dibutuhkan yang namanya inisiatif. Yang ketiga, belajar atau bersimpati dengan perasaan mereka. Bersimpati. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hati seperti ini, saya yakin kita akan bisa memulihkan semua hubungan yang retak. Bersimpati dengan perasaan mereka. Seandainya kita menjadi konselor atau kita menjadi kakak atau pembimbing rohani, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dengarkan perasaan mereka, dengarkan ungkapan-ungkapan hati dan pikiran mereka. Jangan langsung memotong atau memenggal, tapi biarkan mereka mencurahkan isi dan hati mereka. Karena dengan cara seperti kita akan memiliki rasa simpati dengan perasaan mereka. Yang keempat adalah akuilah bagian Anda dalam konflik itu. Jika kita memiliki kesalahan dalam konflik tersebut, kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah salah dan kita memohon maaf tentunya dalam hal tersebut. Jadi kita belajar mengakui, merendahkan diri seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Akuilah bagian-bagian di mana apakah kita sebagai penyebab konflik tersebut atau kita menjadi korban, tapi kita belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus rela melakukan agar hubungan kita dengan Bapa tetap terjalin dengan baik. Yang kelima, seranglah masalahnya, bukan orangnya. Ingat, sama dengan firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah benci manusia, tetapi Tuhan mengasihi manusia. Yang Dia benci adalah dosanya. Di sini dikatakan seranglah masalahnya, bukan orangnya. Kalau kita menyerang orangnya, kita akan memiliki konflik yang berkepanjangan dan tidak akan berkesudahan. Serang masalahnya, selesaikan masalahnya, sehingga masalah itu tepat pada waktunya selesai dan kita mengakhiri konflik tersebut. Di sini kita belajar karena kalau kita menyerang orang lain, kita akan menjadi orang yang menghakimi, meremehkan, membandingkan, memberikan julukan, menghina, merendahkan, bahkan bersikap sarkastik. Di sini kita belajar serang masalahnya, lihat titik persoalannya, di mana letak masalahnya. Jangan serang orangnya, jangan benci orangnya, tapi benci atau selesaikan masalahnya. Yang keenam, bekerja samalah sesering mungkin. Maksudnya di sini adalah bangun komunikasi sesering mungkin. Karena dengan hal tersebut kita akan menyelesaikan atau kita dengan mudah memulihkan persekutuan atau perselisihan yang rusak atau yang retak. Yang terakhir, tekankanlah rekonsiliasi, bukan resolusi. Rekonsiliasi berfokus pada hubungan, sedangkan rekonsiliasi berfokus pada masalah. Tuhan mengharapkan kesatuan, bukan keseragaman, dan kita dapat berjalan bergandengan tangan tanpa sepakat dalam setiap masalah. Jadi kita belajar bersama-sama adalah menekankan terlebih dahulu rekonsiliasi, bukan resolusi. Yaitu rekonsiliasi berfokus pada hubungan, bukan pada masalah. Jadi di sini pagi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana cara memulihkan persekutuan yang rusak atau yang retak, atau memulihkan hubungan yang rusak atau yang retak. Kita belajar daripada Tuhan Yesus yang rela melakukan apa saja untuk untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar satu hal lagi Tuhan. Kami boleh mengerti bagaimana cara memulihkan hubungan atau persekutuan yang retak. Kami percaya Tuhan, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa menjadi kerinduan-Mu. Jadikan kami semakin kuat di dalam Engkau, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan.
Mungkin saat ini kami ada yang memiliki konflik satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami merendahkan hati, kami melepaskan segala bentuk pengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami mau pulih seperti Tuhan sudah memulihkan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, persekutuan kami, persoalan hidup kami, masalah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melewati hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.